di situ aku berpikir bahwa awalnya sih ngedrop down gitu ya, wah segala macem. Ditambahkan saya ini tuh sayang banget sama anak kecil saya, makanya saya ngambil jurusan makanya saya bekerja sebagai guru selama 8 tahun lebih, karena ada naluri kasih sayang di dalam hati saya gitu. Assalamualaikum teman-teman, selamat bertemu kembali di Muslimah Pejuang Dapur. Kalian yang ketemu video ini, yang suka dengan konten-konten saya, yang mau berteman dengan saya di channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa selalu dikasih like ya. Oke, terus yang gak mau ketinggalan dengan konten-kontennya, kalian klik juga tombol lonceng. Oke, terima kasih. Ayo, coba kalian tebak aku sekarang lagi ada di mana? Tentunya sih di Bogor. Tapi ini deket banget dari rumah teman-teman. Kalian boleh lihat, ini adalah danau buatan danau buatan manusia. Kalau di Medan ini dibilangnya bukan danau ya, mungkin karena di Medan itu banyak sumber air yang bersih dan sumber air yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau kayak gini tuh di Medan tuh dibilangnya tuh kali gitu. Bukan kali, apa ya dibilangnya ya, pokoknya tuh danau. Kalau di mindset kita itu, kalau orang Medan teman-teman, danaunya itu lebar luas, udah gitu airnya bening gitu, terus tanpa dipakai manusia untuk bermain, misalnya perahu-perahuan gak dipakai begitu. Jadi kalau di sana mungkin versinya berbeda. Oke, kita next ke cerita hari ini. Jadi teman-teman, hari ini itu kita tidak masak, tidak apalagi deh, tidak jalan-jalan. Kita hari ini tentang motivasi aja. Oke, kalian yang suka dengan video-video saya, nontonnya jangan di skip, ditonton terus ya. Hari ini kita tentang emak ya, emak motivasi. Emak lagi berbicara nih. Kita mulai dari, jadi gini teman-teman, ada juga kemarin yang nanya kayak gini, kakak udah nikah belum sih gitu, udah punya anak belum sih? Sudah menikah alhamdulillah, dan sudah punya anak gitu, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi bagaimana seorang wanita kalau dia sudah menikah, udah memiliki seorang anak, tugas kita dan kewajiban kita di rumah kan adalah melayani suami, mengerjakan sesuatu yang ada di rumah gitu, merawat anak, mendidik anak-anak kayak gitu kan ya. Kalaupun misalnya kita harus bekerja, misalnya kita harus membantu suami karena emang dan suaminya ridho, ya why not gitu, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya dari suaminya sudah cukup, anaknya juga sudah ada gitu, dan suaminya meminta istrinya untuk diam di rumah, maksudnya merawat anak-anak, nggak usah bekerja ke kantor gitu, ya itu juga harus kita turutin gitu, karena kan tugas para suami kan menafkahi gitu, dan istri itu dinafkahi gitu. Jadi dalam rumah tangga itu ada namanya keriduan teman-teman. Kalau suami kita ridho, kita misalnya contoh saya ya, saya kan dagang, dulu tuh ngajar, saya 8 tahun lebih ngajar teman-teman, ngajar di sekolah SDIT gitu, dan aku banyak banget belajar di sana ya, tentang mendidik anak, tentang memotivasi anak-anak gitu, tentang materi-materi yang luar biasa. Aku tuh banyak banget belajar di pengalaman aku kemarin ketika ngajar 8 tahun lalu. Aku baru keluar, aku baru resign di bulan inilah, tapi aku ambil keputusan itu karena aku sudah punya baby gitu kan. Terus suami juga bilang, oh ya udahlah, kamu fokus sama baby di rumah, kamu kalau mau jualan boleh, tapi di rumah aja gitu. Untuk kerjanya itu di-cut dulu gitu, karena kan dulu aku
sebenarnya teman-teman, nggak ada cita-cita aku tuh jadi seorang guru, nggak sama sekali. Jadi aku tuh dulu pengen banget ketika aku masih kecil ya, aku tuh jadi pengacara gitu. Aku tuh senang yang namanya menangani kasus kayak gitu. Aku suka baca-baca buku tentang hukum-hukum. Jadi dari sejak aku SMP aku tuh pengen banget ketika nanti kuliah aku mengambil jurusan hukum gitu, mau itu hukum perdata atau pidana gitu. Tapi lagi-lagi Allah yang punya rencana. Kita kan yang punya yang membuat rencananya, tapi kan Allah yang yang udah Allah ini kan seperti sutradara manusia ya, Allah yang mengatur. Iya, terima saja, dan bukan berarti saya juga menyesal gitu. Saya tibalah ke Bogor teman-teman. Ketika itu saya tiba di Bogor, saya sudah juga pernah cerita di video saya yang pertama atau ketiga gitu, aku lupa. Jadi kalau waktu itu aku sampai di Bogor dalam kondisi aku sudah masuk Islam. Kalian yang belum kenal aku, jadi aku ini sebenarnya dulu beragama Kristen Protestan, dan semua keluarga aku besar, aku sekeluarga besar adalah beragama Kristen Protestan gitu. Nah, pada waktu itu adalah tumbuhlah seorang anak remaja gitu ya, yang punya pemikiran pemikirannya itu suka ngorek-ngorek yang lain gitu loh. Maksudnya aku tuh orangnya tipenya penasaran teman-teman. Jadi ketika misalnya waktu itu orang tua saya, keluarga saya gitu menjelaskan bahwa ya Tuhan itu ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus, ada Bunda Maria gitu. Sedangkan kalau yang saya tangkap gitu kan, yang saya pikirkan selama ini, Tuhan itu esa, dia tidak berkeluarga. Tuhan itu satu, itu dari bentuk itu kita ambil dari istilah ininya dulu ya, istilah artinya dulu gitu, belum lagi tentang yang lainnya gitu. Jadi emang aku tuh tipenya orangnya penasaran banget teman-teman. Jadi sekali lagi aku tidak pernah menjelekkan keluarga saya yang masih beragama Kristen, baik teman-teman saya juga tidak pernah menjelekkan agama-agama yang lain, tapi ini adalah pilihan saya gitu. Jadi ketika tumbuh seorang anak beranjak dewasa, dia akan memilih mengambil keyakinan apa untuk kehidupannya ke depan gitu. Itu kan hak semua manusia ya, nggak, hak semua manusia mau ambil yang mana gitu. Nah kalau saya ambil Islam gitu. Jadi inilah kehidupan saya, walaupun resikonya sangat besar, amat berat. Ketika kita memutuskan sesuatu, pasti ada sesuatu yang harus hilang juga gitu. Jadi aku dapatkan agama Islam, tapi aku juga kehilangan semuanya gitu. Dan tak tersisa bahkan satu peser pun gitu. Jadi ya bismillah, dari situ aku mulai berusaha dan aku mulai terus ngobrol gitu sama Allah. Ya Allah, kalau emang Engkau sayang sama aku dan Engkau sudah memberikan hidayah ini, ya maka bantulah aku gitu. Aku tuh kayak semacam, kalau berdoa tuh aku suka ngobrol gitu ya. Jadi kayak Allah tuh ada di depan aku gitu. Jadi aku menganggap bahwa saat berdoa tuh benar-benar hikmat gitu. Alhamdulillah gitu. Mulai dari saya nggak pakai kerudung, kan namanya agama Kristen ya, nggak pakai kerudung, bajunya seperti itu, dan saya harus benar-benar seperti ini gitu. Kata orang-orang kan susah gitu kan, mulai dari yang nggak berkerudung jadi kayak gini itu susah gitu. Tapi nggak susah untuk saya. Jadi ketika saya udah berazam, ya Allah aku pengen hijrah, aku pengen menutup aurat sebagaimana yang Engkau tugaskan kepada seluruh muslimah yang ada di dunia ini gitu, maka mudahkanlah aku. Dan alhamdulillah teman-teman, jadi nggak ada yang namanya misalnya aku gerah, gatel, apalah ketombe, apalah kata orang-orang ya ketika awal-awal hijrah gitu kan, badan gatel-gatel, yang biasa kan badan kita terbuka jadi tertutup, jadi nggak nyaman gitu. Tapi kadarullah, alhamdulillah gitu, aku tuh nggak merasakan yang namanya seperti itu gitu. Jadi aku tuh malah merasakan kedamaian, aku merasa nyaman, aku merasa terjaga, aku merasa memiliki tujuan hidup yang lebih jelas kayak gitu. Berawal dari situ teman-teman, jadi
singkat cerita pindahlah aku ke Bogor gitu ya. Akhirnya aku kuliah, aku pengen kuliah tapi aku nggak punya biaya. Aku juga udah pernah cerita bahwa aku di kampus itu terkenalnya bukan sebagai mahasiswi karena mungkin karena sering dagang kesana kemari dari fakultas A ke fakultas Z gitu. Jadi aku tuh nggak pernah malu selagi aku tuh nggak mencuri, selagi aku tidak minta gitu ya, aku tidak malu. Toh itu adalah proses pendewasaan diriku gitu ketika aku merantau. Semenjak saya nyampai di Bogor ini, disinilah saya memulai yang namanya kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi dulu mungkin belum merasa hidup karena belum dapat hidayah gitu. Jadi untuk kalian yang merasa hatinya tidak tenang atau merasa hatinya itu gundah, merasa semua serba susah, merasa semua serba kekurangan gitu, ayolah introspeksi diri, kita kembali ke masa lalu. Apa yang udah kita lakukan gitu, apakah kita selama ini melangkahnya di jalan yang salah, apakah kita melangkahnya di jalan yang membuat hati kita damai gitu. Jadi gini loh teman-teman, ada loh yang namanya itu orang kaya ya, dulu masa lalu saya gitu ya, memiliki segalanya dan saya punya segalanya, tapi hati tidak tenang teman-teman. Tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa rasa lega, gimana sih maksudnya. Tapi beda ketika kita menjadikan hidup ini tuh tumpangan tuh sementara gitu kan, sementara, kita nggak tahu tuh besok atau nanti malam atau lusa aku akan kembali dan kalian juga, kita nggak ada yang tahu karena kita nggak punya tiket gitu. Makanya itu yang selalu aku tanamkan. Jadi selagi masih hidup nih gitu kan, selagi masih bisa berpikir dan berbuat nih, ya aku perbuat sebaik mungkin gitu. Jadi mulai mengurangi kegiatan yang nggak penting gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi untuk kalian para ibu di sana, di luar sana yang belum punya anak, sabarlah, semua akan semua yang kita harapkan dari Allah nanti dia akan tepat datang di waktu yang tepat. Jadi disyukurin aja gitu. Contoh misalnya seperti saya. Jadi semenjak saya punya anak pertama namanya Fatimah, qadarullah usia 3 bulan ya, baby Fatimah harus kembali lagi pada Allah gitu. Tapi di situ aku berpikir bahwa awalnya sih ngedrop down gitu ya, segala macem. Ditambahkan saya ini tuh sayang banget sama anak kecil saya, makanya saya ngambil jurusan makanya saya bekerja sebagai guru selama 8 tahun lebih, karena ada naluri kasih sayang di dalam hati saya gitu. Aku rasa semua perempuan begitu, apalagi punya anak sendiri gitu, anak yang kita tunggu-tunggu dan ternyata dia harus kembali lagi gitu. Dan ya aku berpikir lagi bahwa semua kita akan kembali gitu, dan aku pun akan menyusul dede, ayahnya akan menyusul dede, nanti kita akan bertemu di sana gitu. Jadi lagi-lagi tuh yang menguatkan hati kita ketika kita mendapatkan ujian adalah gue ini sebentar loh di dunia ini, bentar doang gitu, nggak tahu nih mau sampai kapan gitu, nggak tahu nih sampai besok, tahun depan, apa 20 tahun lagi, kita nggak tahu karena kita nggak punya tiket gitu. Jadi ya lakukan yang terbaik gitu. Bukan berarti jadi emak-emak di rumah, jadi ibu, jadi bunda, jadi mama di rumah kita nggak bisa kreativitas gitu loh, kita nggak bisa berkarya. Ada banyak gitu caranya. Misalnya kita belajar bahasa Arab, ikut kajian, sekarang lagi pandemi bisa kajian online gitu kan, kita bisa membuka usaha gitu, usaha catering, usaha online, usaha snack misalnya atau apa gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi udah mau lagi pandemi nih, kita nggak bisa kemana-mana, punya anak yang harus kita penuhi kebutuhannya, suami juga pekerjaannya lagi menurun, otomatis penghasilannya menurun. Udah mah kayak gitu,
seorang ibu kan harusnya dia tuh semakin kokoh gitu, makin banyak badai di keluarganya dia makin melebarkan sayapnya. Bagaimana caranya supaya ibunya nggak stres, anak-anaknya terpenuhi, suaminya tidak stres gitu. Jadi kita ini seorang ibu terlihatnya tuh lemah gitu ya, terlihatnya lemah, lunglai gitu, tapi ingatlah kekuatan seorang ibu itu bisa mengubah segalanya gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan malah ngedon akhirnya stres gitu. Ketika misalnya saya itu membaca berita ya, ada seorang ibu yang membunuh anaknya di depan anaknya lagi gitu. Ketika misalnya di sekolah daring, anaknya nggak bisa menjawab pertanyaan, anaknya itu dipukulin sampai akhirnya si ibu gelap mata, anaknya sampai meninggal. Dan anak yang lainnya itu menyaksikan gitu loh, adiknya itu dipukulin sampai meninggal. Bayangkan sebegitu stresnya kah seorang ibu gitu kan. Wajar, kalau saya pikir wajar, karena di masa pandemi ini kalau kita nggak pinter-pinter dan kita nggak punya iman, stresnya itu beneran teman-teman. Makanya itulah tadi saya bilang, mengolah hati, mengolah kolbu, mengolah pikiran, mengolah segala macam itu sangat-sangat dibutuhkan. Mengolah emosi terutama gitu, karena yang namanya kebutuhan ekonomi nih kata-katanya emang singkat gitu ya, ekonomi ini, tentang perekonomian ini amat rumit gitu, sensitif banget. Jadi ayolah gitu ya ibu-ibu yang di luar sana, siapapun kalian yang sedang kuliah, yang sedang sekolah gitu, jangan nyerah gitu aja. Oh ini lagi pandemi, orang tuaku nggak kerja, oh oke, aku putus aja kuliah, udah kayak gitu selesai gitu. Jangan dong gitu kan. Masa depan itu ada di kaki kamu dan ada di tangan kamu gitu. Allah yang membantunya. Jadi kalau mungkin bukan berarti karena darahku tuh darah orang Batak sehingga aku ngomong gini, enggak ya teman-teman. Pertama, aku emang orangnya berani melakukan sesuatu, tapi di belakang sana aku sudah memikirkannya matang-matang gitu. Sama seperti ketika saya mengambil agama Islam ini, saya kan berani banget ya menantang semua keluarga saya gitu ya. Dan saya harus dibuang gitu, maksudnya saya harus menghindar gitu. Itu kan satu keputusan yang berat, gak gampang. Aku yakin banyak di luar sana seorang anak, seorang entah itu istri, seorang suami, yang dia itu pengen mengambil satu keputusan untuk mengubah keyakinannya, tapi dia nggak berani, ya kan? Karena keberanian itu nekat untuk kebaikan itu kan bagus. Jadi bukan nekat karena untuk hal-hal negatif gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Berawal dari saya nyampai di Bogor ini, saya udah beragama Islam dan saya juga belajar untuk hijrah. Ketika itu saya memulai hidup saya dari nol, luntang-lantung, nginep di rumah orang di mana-mana, karena kan gak punya keluarga, gak punya tempat tinggal. Makan Indomie satu bungkus dibelah 4 buat 4 hari, airnya dibanyakin. Kalau misalnya lapar, ambil air di keran masjid untuk mengganjal perut yang lagi lapar gitu. Kenapa kamu gak minta gitu? Minta aja ke orang-orang gitu kan. Aku gak mau jadi orang minta-minta, karena aku yakin bahwa walaupun aku kelaparan saat itu, aku gak akan mati gitu kan. Kan ada keimanan di dalam dada kita. Jadi selama kita menganggap Allah itu dekat, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, kita gak bakal takut yang namanya miskin teman-teman. Jadi itulah tadi, tergantung hati kamu tuh taruh di mana gitu. Kalau hati kamu tuh ada sama Allah, gak akan ada yang namanya rasa ketakutan miskin, ketakutan jadi gembel. Aku gak takut, aku gak malu selagi aku gak merugikan orang lain. Dan di posisi itu adalah posisi terberat, posisi terendah, paling rendah banget kehidupan saya adalah ketika kehilangan semuanya. Ngerasain gak sih kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai? Ini bukan hanya seseorang, tapi sekeluarga besar. Semuanya harus hilang. Harta, keluarga, yang orang kita sayangi, semua harus hilang. Dan waktu itu aku sudah siap, karena itu adalah keputusan aku, sudah bulat gitu. Dan walaupun saat itu saya kehilangan, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa berkomunikasi dengan adik-adik saya, dengan saudara yang lain, walaupun tidak intens. Dan saya juga
belum berani juga untuk pulang gitu. Jadi mohon doanya ya teman-temannya. Coba kalian komen gitu, kasih komen kira-kira nih, kalau doa udah pasti ya, bagaimanapun caranya saya tetap berdoa. Saya yakin Allah itu gampang melunakkan batu yang keras gitu. Jadi itu selalu aku yakinkan gitu. Jadi untuk aku tuh sebenarnya gini teman-teman, ketika aku ngelihat seorang ibu atau seorang gitu ya, mau cewek mau cowok, dia itu dapat ujian, justru dia makin lemah dan akhirnya dia hancur, akhirnya dia stres gitu. Maksudnya aduh, hidup ini nggak sesimpel itu loh gitu. Maksudnya Allah itu pengen tahu kamu tuh mampu apa kagak melewati ujian itu gitu. Maksudnya bukan berarti kita dikasih ujian terus sama Allah, ya udahlah emang takdir aku mungkin sudah seperti ini, mungkin takdir aku tinggal di jalanan nggak punya apa-apa, mungkin takdir aku emang nggak punya cita-cita gitu kan. Itu pemikiran yang kosong menurut aku gitu. Jadi mau kamu orang siapa, mau kamu dari mana, kamu punya pendidikan atau enggak, kamu agama apa gitu, mimpi itu ada di tangan kamu. Jadi yang namanya nasib itu teman-teman, tangan ini nih yang mengubahnya, Allah yang mengabulkannya, Allah yang memudahkannya. Jadi gak usah takut miskin, gak usah takut kekurangan. Apalagi misalnya udah ada nih rencana hijrah, misalnya sekarang sedang kerja di tempat yang Allah gak sukain, misalnya haram tempat itu, kita udah niat nih mau meninggalkan tempat itu dan kita mencari pekerjaan yang halal 100% gitu. Gak usah takut, gak usah ragu-ragu, gak akan pernah kamu yang namanya kelaparan, kemiskinan gitu. Jadi tetap semangat, tetap raih mimpi ke depan, jangan putus asa apapun yang terjadi saat ini, lakukan yang terbaik. Kalaupun di luar sana banyak yang julid, banyak yang mematahkan semangat kamu, banyak yang mematahkan mimpi-mimpi kamu, jangan hiraukan. Mereka hanyalah manusia. Yang menentukan kamu siapa adalah Tuhan. Yang menentukan kamu siapa adalah kedua tangan kamu. Jadi ubahlah nasib kita. Bukan, ini aku ngomong gini gak sombong ya teman-teman, bukan karena aku sombong aku udah berhasil, bukan, tapi aku pengen orang-orang di luar sana yang lemah-lemah itu ayolah bangkit gitu loh gitu. Maksudnya merasakan titik terendah itu semua udah aku rasain gitu, kelaparan atau segala macem deh udah dirasain, asam manis pahit kecut udah semua gitu. Jadi kembali lagi gitu kepada kita sendiri, mau terus begitu apa kita maju. Jadi tetap semangat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Tapi sebenarnya yang saya ceritakan dari video saya yang pertama sampai sekarang tuh masih kulit-kulitnya aja. Jadi next time insya Allah kalau kalian mau motivasi apa, boleh kalian request dan komen ya. Sekali lagi aku adalah manusia yang tidak sempurna sama seperti kalian semua. Jadi bukan berarti aku yang ngomong begini aku yang paling oke, bukannya, tapi aku juga masih belajar. Dengan banyaknya bercerita, dengan banyaknya memotivasi, aku rasa membuat diri kita akan semakin semangat juga gitu. Oke, next time kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye, assalamualaikum.